bakteri ikut-ikutan masuk. Jadi infeksi sekunder namanya. Jadi akhirnya bisa jadi pembengkakan. Boleh dibilang kalau mengobati jamur itu banyak sering nggak tuntas kan. Orang merasanya udah baik padahal masih bersemayam. Jadi tahu-tahu sudah berubah bentuk kukunya itu baru kita sadar. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Pemirsa, dulu tuh waktu saya zaman kecil ya, era 90-an lah, ada lagu kuku-kuku gitu ya. Nah, kuku ini kan sesuatu yang kadang-kala banyak miss-nya ya. Maksudnya kita untuk perawatannya itu udah deh, kuku kayaknya nanti dulu. Kecuali kaum hawa ya yang ada untuk estetika dan lain sebagainya. Nah, tahukah Anda kalau ternyata banyak juga loh masalah atau gangguan kesehatan yang bisa terjadi pada kuku kita. Salah satunya adalah jamur. Jadi kalau Anda kepikiran bahwa jamur itu hanya menyerang di bagian kulit aja dengan beberapa penyakit yang kayaknya benar-benar kelihatan, oh ini gara-gara jamur nih penyebabnya. Nah, ternyata jamur juga bisa menyerang kuku kita. Mulai dari mungkin warnanya agak kekusaman gitu ya kuku kita, atau terjadi penebalan yang nggak biasa. Nah, itu bisa jadi kuku Anda diserang pasukan jamur. Terus gimana sih gejalanya, cara ngobatinya? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini seputar jamur kuku. Tapi sebelum bahas itu, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar kuku. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati. Ada Dr. Rudy Herawan Prawiro Sudarmo, SPDVE, dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Selamat pagi Dr. Rudy, apa kabar dok? Selamat ya ampun, pagi. udah berapa ribu purnama kita nggak ngobrol ya dok? Betul. Oke, dok, hari ini kita akan membahas seputar jamur kuku. Tapi sebelum bahas itu kita bahas terlebih dahulu mitos fakta seputar kuku ya dok. Yang pertama, ini kayak manusia ya dok ya, katanya kuku itu perlu bernapas gitu. Gimana ya tante, mungkin kalau kita kan bernapas ada mulut atau hidung gitu ya. Kalau kuku bernapasnya gimana dok? Maksudnya ini mitos atau fakta sih? Mitos jadinya. Oh, kenapa? Memang kuku itu tidak perlu bernapas karena ya bukan apa, nggak punya hidung atau mulut. Tapi maksudnya apakah ada sirkulasi udara di kuku atau gimana sih? Ya betul, jadi kuku itu memang dia bisa berkembang, tumbuh itu punya aliran darah, dari aliran darah. Nggak perlu oksigen, nggak perlu udara. Di kuku ini ada aliran darah dok? Iya, Bukannya dia keras gitu kan kalau dia kayak mengeras depannya, tapi di belakangnya waktu dia tumbuh, itu pertumbuhannya itu dia punya aliran darah sendiri yang membentuk dia mendorong ke depan itu. Oh, berarti kalau kayak kita dok gunting kuku itu gimana? Itu aman kah? Aman, karena ternyata di kuku, lempeng kuku itu tidak ada saraf, jadi tidak ada nyeri. Oh. Jadi nggak apa-apa digunting. Jadi nggak apa-apa ya. Oke, jadi nggak perlu bernapas, cuma ada aliran darah di situ ya. Yang mendokong, mau ngomong mendukung sama menyokong jadi satu ya. Menyokong pertumbuhan si kuku itu sendiri gitu ya. Dan aman kalau kita mau potong kuku ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Nah ini dia, banyak orang secara nggak sadar, banyak kan sih nggak sadar dok, orang tuh gigit-gigitin kuku gitu ya. Nah nggak ngerti nih, mungkin kadang-kadang lagi keki gitu ya, atau lagi nervous atau lagi apa gitu ya. Tiba-tiba mereka gigitin kuku. Ada yang bilang nggak bagus loh buat kesehatan kalau kita suka gigitin kuku. Betul atau enggak ini dok? Iya betul, fakta. Kenapa itu dok? Karena begini, kuku itu kalau digigit berarti dia cedera. Jadi kukunya jadi rusak kan, cedera kuku gitu. Jadi tidak bagus itu jelas. Yang kedua, dengan kita menggigit kan juga bisa memberikan kerusakan pada gigi kita juga kan. Kemudian di kuku juga mungkin ada kuman, jadi kita juga bisa sakit karena kuman yang ada di kuku ya. Kalau kebetulan kukunya tidak bersih. Nah juga ludah atau saliva dari mulut itu mengandung enzim-enzim yang buat memecah protein kan. Dan enzim itu kalau nempel di kuku, kuku juga rusak. Jadi akhirnya
kebiasaan itu tidak baik. Merusak kuku, merusak juga gigi atau luka di mulut. Oke, jadi ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi kalau kita suka gigitin kuku gitu ya. Jadi bisa masalah hygiene juga, bisa masalah kesehatan infeksi dan lain sebagainya ya. Gigitin yang lain aja lah ya, jangan gigitin kuku gitu ya. Karena kuku diciptakan bukan buat digigit-gigit gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut yang ketiga dok. Nah ini juga banyak banget nih ya, bintik putih di kuku menandakan kekurangan kalsium. Nah entah itu biasanya gini sih, kalau ada di bintik putih entah di tengah-tengahnya atau di pangkalnya ya atau gimana lah, pokoknya ada titik putih itu kekurangan kalsium, betul nggak sih dok? Setengah-setengah. Oh 50-50, gimana tuh dok? Memang bisa dari kekurangan kalsium. Sebetulnya kebutuhan kuku untuk tumbuh itu nggak hanya kalsium. Jadi ada bahan-bahan lain yang dibutuhkan seperti vitamin C, biotin. Ya. Tapi memang kalau ada bintik putih, salah satu yang kita harus pikirkan adalah asupan kita kekurangan. Kekurangan kalsium bisa. Kekurangan kalsium bisa ya. Oke, jadi bisa mitos, bisa fakta. Jadi kalau mungkin ragu apa yang penyebab bintik putihnya bisa langsung konsultasi ke dokter untuk mengetahui ya dok ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Kuku tumbuh rata-rata 3,5 mm setiap 1 bulan. Nah ini mitos atau fakta dok? Fakta. Oh sekitaran segitu ya? Sekitar gitu. Antara 3,5 sampai 4 mili sebulan. Gitu. Jadi kalau kaki biasanya seperempatnya, jadi setengah sampai 1 mili. Oh iya betul. Jadi dia lebih lama ya, lebih lama. Sehingga kalau kita merapikan kuku itu biasanya kuku kaki itu lebih lama baru kita ulang ya. Betul. Dan lagi memang pertumbuhan kuku itu kan dipengaruhi dengan berbagai hal sih ya. Ada sih pengaruh-pengaruh bisa dia lebih cepat. Ada gangguan hormon yang bisa bikin lebih cepat gitu ya. Tapi kita kan berbicara tentang memang kalau dibilang 3,5 sampai 4 mili ya betul. Betul ya. Nah kenapa sih dok? Maksudnya ini kan jadi pertanyaan ya kan sama-sama tumbuh di anggota tubuh kita gitu ya. Di jari-jari tangan ataupun kaki. Tapi kenapa bisa beda di tangan lebih cepat panjangnya dibandingkan kaki itu kenapa sih dok? Maksudnya ada apa ya anatominya kah atau mungkin strukturnya begitu atau ada faktor yang lain sih? Ya anatominya. Jadi karena ini di jari tangan lebih cepat itu karena aliran darah ke jantung lebih dekat. Lebih baik jadi alirannya. Pemberian nutrisinya lebih. Ke kaki lebih jauh. Kaki lebih jauh jadi pemberian nutrisinya agak lama. Lama ya. Oke terjawab ya. Itu juga kadang-kadang saya kepikiran dok kayak seminggu sekali 2 minggu sekali potong kuku tangan gitu ya. Itu kuku kaki bisa hampir 2 kali lipatnya kan gitu. Masih belum panjang. Masih belum panjang. Iya loh itu seumur hidup terjawab hari ini gara-gara dokter Rudi nih bilang. Terima kasih loh dok ya. Oke kita lanjut ya. Yang terakhir kuku terbentuk dari bahan yang sama dengan rambut. Wah gimana? Kalau sama dengan rambut jadi hitam dong atau gimana dok? Sama itu sama-sama dari protein sebetulnya. Cuma bedanya itu kan ada pigmennya kalau rambut. Kalau kuku itu kan sebetulnya protein yang mengering. Yang memanjang didorong ke depan oleh suatu proses ya. Proses alamiah gitu. Jadi intinya sebetulnya dia kan ada yang berpikir apa dari tulang, dari apa bukan. Iya ya? kayak tulang soalnya udah keras gitu kan kalau gitu. Jadi malah orang pikir ngapain sih ada kuku itu. Sebetulnya kuku itu buat nunjang jari-jari supaya dia lebih baik dalam memegang, mencengkeram gitu. Ada gunanya. Ada gunanya. Jadi makanya pelihara harus kuku. Pelihara, juga sih kadang-kadang kepikiran apa ya fungsinya ya gitu. Ya. Ada fungsinya juga gitu ya. Fungsi ya, jadi kita lebih rigid. Jadi tidak apa ya, kalau mencengkeram lebih bagus, kalau merasa lebih sensitif gitu. Karena ada pelindungnya. Ada pelindungnya. Sempat saya tuh malah kepikiran ini kepikiran anak-anak ya dok. Jadi kalau pikir kuku gitu ya dok ya. Ini kenapa bisa tumbuh? Apa dia punya cadangan di sini kukunya gitu ya? Dia nggak ada ya dok. Dia makan tumbuh memang benar-benar dari pangkalnya sini banget. Iya dari pangkal memang dia ada proses di mana protein itu ya memang protein yang khusus untuk itu ya. Nanti dia ke depan mengering, mengeras. Jadi dia memang ada hubungan. Tapi dia berpori. Makanya, ini berpori? Berpori. Makanya nggak boleh lama-lama. Kalau kita rendam-rendam air nanti lembut ini jadi mudah itu. Jadi makanya kalau motong kuku juga kalau basah lebih enak karena kan lembut. Iya betul. Iya. Jadi ada pori-porinya. Jadi dia bisa nampung air.
Oh alah, bener-bener selama ini kalau motong kuku habis cuci tangan atau cuci kaki kenapa lebih enak? Karena dia lebih lembut ya, ada porinya ya. Oke terjawab ya, jadi nggak ada stok lebihan di sini ya, tapi dia protein yang keluar dan mengering, jadilah kuku gitu ya. Makasih loh Dokter Rudi, ini pengetahuan yang sangat luar biasa hari ini dapetin. Thank you Dok sudah terjawab mitos faktanya, nanti kita lanjut ngomong jamur kuku ya Dok ya. Di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar bahaya jamur kuku. Nah, kalau Anda punya pertanyaan pemirsa boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsahatidayatv. Kita masih bersama dengan Dr. Rudi Herawan Prawiro Sudarmo SPDVE, dokter spesialis dermatologi, venerologi dan estetika dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Oke Dok, kita lanjut lagi. Dok, tapi boleh nggak sih disinggung sedikit lagi seputar kuku ya, sebelum kita ngomongin jamur kuku. Kuku ini kan banyak orang merasa kayak ya penting nggak penting ya. Orang pikirnya kayak ya udahlah, kalau cewek mungkin kan dia hanya untuk apa, kalau dimakan itu garnishnya gitu, estetikanya, looknya aja. Untuk masalah kesehatannya kayaknya banyak orang yang belum begitu aware gitu, belum begitu sadar tentang kesehatan kuku. Nah sebenarnya kuku ini organ di tubuh kita ini yang apa terbentuknya, fungsinya apa, dan kenapa harus ada kuku di tangan kita gitu Dok? Oh, ya. Jadi kuku itu memang bagian dari tubuh manusia ya. Memang dalam perkembangannya primata namanya. Dulu fungsinya di awal kehidupan mungkin mencengkram, ya, menggaruk, mencakap gitu ya. Nah dalam perkembangan manusia itu dia lebih membulat karena kan nggak terlalu dipakai ya. Jadi bentuknya membulat dan kukunya juga berbeda dengan primata yang rendah ya. Jadi dia, tapi kalau dibilang berfungsi ada fungsinya. Jadi melindungi sebetulnya, proteksi di ujung-ujung jari. Karena ini fungsinya kan untuk merasa, untuk memegang masih ya. Betul. Jadi untuk hal-hal yang halus. Jadi perlu penunjangnya. Jadi ini seperti rangkanya ya. Oh iya, gitu. iya. Jadi kita harus pelihara karena kalau gangguan kuku itu kebanyakan adalah estetis ya, tampilan. Ya bagaimanalah rasanya kalau orang melihat, aduh kukunya kok nggak halus ya warnanya, itu ya nggak bagus gitu ya, tidak sehat. Oke. Jadi memang tidak hanya ada aja itu kuku, tapi pasti ada fungsinya gitu. Kalau kita lihat evolusinya juga dari primata dulu gitu ya, itu ada fungsinya gitu. Nah sekarang dengan kondisi kuku seperti itu, muncul lah yang namanya jamur kuku. Jamur lagi, jadi serem gitu, kayak jamur tumbuhnya di kuku lagi. Itu kondisinya seperti apa sebenarnya kalau jamur kuku? Jadi kalau kita berbicara jamur berarti itu suatu mikroorganisme kan. Karena kan ada bakteri, virus ya. Nah jamur ini memang dia tempat yang kalau kena di kuku ya sukanya memang di kuku. Jadi ada variannya, ada spesiesnya ya. Maksudnya jamurnya itu memang tercipta di dunia ini karena dia akan menyerang kuku gitu? Ya, dia memang makannya keratin dari yang punya manusia. Karena jamur kan ada yang di tanah, di dinding-dinding gitu ya, tempat lembab. Ada yang di binatang juga. Nah ada jamur yang memang senangnya sama manusia. Mereka biasanya jarang menyerang satu sama, tapi kadang-kadang ya suka ada dari binatang ke manusia. Tapi lebih gampang diobati daripada yang memang senang di manusia. Oh gitu, baru tahu loh Dok, ternyata apa jamur pun mengotak-ngotakan target. Ada tempatnya ya. Iya betul. Nah itu biasanya si jamur ini apa ya, bahasa Jermannya tuh ngejogroknya di mana tuh tempatnya asalnya, supaya kalau kita lagi ngapa-ngapain nggak masuk tuh jamurnya ke kuku kita, atau bisa tapi kan mikroorganisme ya Dok ya. Jadi hati-hati. Biasanya kan karena jamur tuh butuh tempat yang nyaman buat dia ya, itu kan lembab biasanya. Jadi kalau ada tempat-tempat yang nggak bersih atau kotor, atau misalnya di tempat-tempat umum, di kolam renang atau apa, itu hati-hati. Karena kita bisa ketularan kalau nggak pakai alas kaki. Nah,
jadi memang istilahnya kebersihan ya. Tapi yang utama tadi kalau ditanya kok kita bisa kena jamur, biasanya dipengaruhi misalnya umur gitu. Makin tua itu lebih sering. Karena kan makin mengalami penurunan. Bentuknya, kekuatannya, jadi udah lebih mudah rapuh lebih itu. Jadi usia. Betul. Tapi ketika kita terkena si jamurnya ini kerasa nggak sih dok? Maksudnya kayak ini mikroorganisme ya, jadi kayak mungkin nggak kerasa dan kita kan jadi nggak aware bahwa kita ketempelan lagi ada si jamur itu nempel di kuku kita gitu. Ya, jadi ada tanda makanya kita harus juga selalu waspada kalau ada sesuatu di badan kita yang rasanya kok nggak normal ini. Jadi jangan istilahnya ceroboh gitu ya atau nggak mengambil suatu perhatian. Jadi biasanya awalnya hanya bisa tanda bintik saja. Bintik putih misalnya atau kuning, pokoknya ada yang berbeda. Nah itu harus sudah dipikirkan mungkin ada jamur. Dia dari, maaf, dari si jamurnya itu nempel sampai beneran kayak mungkin ada bintiknya yang benar-benar kelihatan itu bisa langsung berapa lama dok? Apakah harian atau mingguan atau gimana? Itu bisa minggu sampai bulan bisa, jadi nggak langsung. Tapi dia kalau nggak diberikan sesuatu penanganan akan menjadi lebih lebar atau istilahnya meluas ya. Dan merubah warnanya, kemudian penebalan, kemudian juga menjadi permukaannya kasar dan akhirnya rapuh dan akhirnya bisa juga pecah gitu ya. Jadi tandanya begitu akhirnya. Biasanya orang baru sadar waduh kok jadi begini warnanya, kemudian bentuknya. Oh itu seberapa ekstrim beda warna atau bentuknya dok? Kalau orang udah kena si jamur kuku itu sendiri kan kita harus melihat manifestasi klinisnya supaya wah ini benar-benar ke jamur kuku nih gitu. Biasanya ya warnanya kekuningan ya biasanya kuning atau kecoklatan gitu ya. Tapi pokoknya berbeda dari warna yang normalnya. Kan normalnya biasanya merah muda ya. Merah muda ke putih ya. Betul. Ya itu sesuai dasar kulit nih. Dasar matriksnya maksudnya. Jadi di bawah kuku itu kan ada matrik, ada dasar ya. Nah itu gambarannya ya kulit yang kita yang tidak tertutup kuku itu bening ya. Bagus warnanya. Nah harusnya gambaran kuku juga begitu. Yang normal. Yang normalnya ya. Jadi kalau udah mulai ketanda mungkin bentuk, mungkin kemudian warna itu berarti ada jamur kukunya di situ Ya, gitu ya. bisa. Nah oke. Sekarang kalau sudah ada jamur si kukunya itu kan kita kepikirannya oh jamurnya berarti hanya tumbuh di kukunya aja. Berarti sebenarnya kalau dia kuku kan di seberang, di sisi-sisinya, di sekitarnya kan ada kulit juga nih dok. Yang memang ini bukan kuku gitu ya. Kuku. Itu bisa menyerang nggak? Maksudnya ada gini deh, ada pengaruhnya nggak sih untuk kulit-kulit yang ada di sekitar kuku ini sendiri? Karena jamur ya, kalau di pikiran kita analogi, jamur itu kan suka nyebar, bertumbuh, berkoloni gitu ya. Dok. Nah itu bisa juga nyerang kulit nggak? Bisa. Jadi ada juga infeksi pinggir kuku namanya. Jadi itu akhirnya jaringan sekitarnya juga terkena. Nah yang susahnya kalau bakteri ikut-ikutan masuk. Jadi infeksi sekunder namanya. Jadi akhirnya bisa jadi pembengkakan. Jadi ada infeksi bakteri yang namanya selulitis. Nah bisa jadi akhirnya orangnya merasa sakit ya. Kemudian mungkin juga ada demam jadinya karena kan bakteri. Jadi nggak jamur lagi. Jadi nggak jamur saja maksudnya. Oh dia bisa merembet gitu ya dok ya? Bisa. Kalau kita tidak aware ya tidak. Jadi hanya tidak acuh ya gitu. Tapi itu gejalanya lumayan umum juga dok kayak demam dan lain sebagainya. Iya. Orang mungkin nggak aware dok. Iya, tapi kebanyakan kalau udah ada keluhan sakit, kemudian jaringannya bengkak di sebelah kiri kanannya gitu ya, atau di pangkalnya ya berobat biasanya. Takut juga biasanya. Takut juga ya. Iya. Tapi meskipun dia dikhususkan tadi dokter Rudi menyebutkan ini jamurnya khususnya di kuku gitu ya. Iya. Tapi dia tetap bisa nyerang sekitarnya ya. Bisa. Jadi kan jamur itu sebetulnya ada yang disebut spora kan. Spora itu tahan dan bisa lepas, bisa ada di lantai, di serat kain, di apa. Jadi orang bisa terkena karena itu. Jadi penularannya begitu.
Jadi kita harus hati-hati sebetulnya kalau di rumah ada orang yang punya jamur kuku, kita bisa kena juga. Dengan alat yang dipegang dia, kita pegang juga kan. Iya. Itu bisa nyebar ini ya Dok, masa ke kuku yang lain? Bisa. Maksudnya dari telunjuk nih ya, terus kemudian nggak tahu gimana ceritanya lah, terus kemudian loncat tuh si jamurnya ke jari yang lainnya, jari manis atau jari jempol dan lain sebagainya. Betulnya sih nggak loncat, tapi kita mindahin. Kita pegang-pegang begini, kita gitu. Jadi dipindahkan sama kita. Atau kita memegang sesuatu yang memang ada orang yang berpenyakit jamur kuku, kita pegang, kena kuku kita bisa. Tapi sebenarnya gini Dok, kalau dia ada si jamurnya gitu ya, mungkin ya selama ini kan apalagi setelah pandemi kemarin kita diajari untuk cuci tangan dan lain sebagainya dengan air mengalir lah, dengan air sabun antiseptik lah atau pakai hand sanitizer. Itu mati nggak sih sebenarnya si jamurnya itu sendiri atau beda nih, maksudnya itu beda penanganannya atau gimana? Beda, jamur lebih tahan. Bandel banget sih jamur ini ya. Jamur lebih tahan. Meskipun sudah pakai hand sanitizer, air sabun antiseptik gitu Dok? Iya. Jadi memang jamur tahan. Makanya ya boleh dibilang kalau mengobati jamur itu banyak sering nggak tuntas kan. Orang merasanya udah baik padahal masih bersemayam. Karena spora-spora itu bisa tahan tahunan kok. Spora jamur yang ada di kamar mandi, di apa itu. Tahunan Dok? Iya. Betul. Tapi kan kita nggak ngerti Dok, maksudnya sampai di titik mana bahwa si spora-spora itu di kuku kita atau di tubuh kita masih hidup apa enggak, kan nggak kerasa dong. Iya nggak kerasa, itulah masalahnya. Jadi tahu-tahu sudah berubah bentuk kukunya itu baru kita sadar. Tapi kan pengobatan ada kan, dokter yang nangani juga bisa. Oh oke. Tapi yang paling baik ya kita merawat kuku, rajin mencuci tangan setelah memegang apapun gitu. Jadi memang itu kebersihan pribadi ya jadi ya. Ya kalau lebih bersih lebih sehat. Lebih bersih lebih sehat ya. Tapi kalaupun ada ini Dok, kalaupun ada spora di kuku kita gitu ya, dan itu sampai bertahun-tahun serem juga ya. Itu dia bakal tetap di situ atau dia sorry ya, maksudnya kayak jalan-jalan gitu ibaratnya, apa dia tetap di satu titik situ aja sih Dok? Jadi dia sebetulnya berkoloni tadi seperti itu. Cuma kita kan kadang-kadang mindahin garuk-garuk sini gini-gini. Jadi bisa pindah, bisa akhirnya bagian tubuh kita yang lain kena juga. Oke. Dan tanpa kita sadari ya? Tanpa disadari ya. Tanpa kita sadari dia berpindah seperti itu, dan itu di tempat yang barunya dia bisa berkoloni lagi kah? Walaupun kayak yang pindah itu cuma sedikit aja tapi dia bisa berkoloni lagi? Bisa berkoloni juga. Dia beranak pinak gitu sih ya. Dok, kayak berkembang biak gitu ya? Ya, jadi sebetulnya memang kalau punya jamur kuku ya jangan dibiarkan lah. Tapi saya kira jarang ya. Memang kalau kasus itu nggak sebanyak jamur biasa ya. Yang ada di lipat ketiak, selangkangan gitu. Nggak terlalu banyak. Ya. Tapi kalau punya sebagusnya diobati yang betul. Itu dia ya. Tampilan sih itu. Tampilan ya. Oke Dok, nanti kita lanjut lagi ya ngobrolin tentang jamur perjamuran di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidaya.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar bahaya jamur kuku. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidaya.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Rudy Herawan Prawiro Sudarmo SPDVE, dokter spesialis dermatologi, venerologi dan estetika dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Oke Dok, kita lanjut lagi. Saya itu kalau ngomongin kuku gitu ya Dok ya, kan mungkin karena sering lihat-lihat mungkin ya Dok ya di Google itu kayak, wah ini kukunya kondisinya seperti ini, ada yang sampai gegripis gitu dan lain sebagainya. Nah itu kalau kita ngomongin jamur kuku, kan ibarat kata kalau kita ngomongin di kulit ya Dok ya, bukan di kuku. Di kulit itu kan kalau ada jamur tuh dia penampakannya jadi mungkin kayak agak busik, terus berbeda warna kayak panu deh Dok gitu ya. Itu kan beda tuh, terus kadang-kadang ada yang
kulit-kulit itu yang agak kasar dan lain sebagainya. Nah kalau dia di kuku gitu ya, apa ya, skenario terburuk atau hal terburuk yang pernah terjadi di kuku ketika mengalami jamur kuku seperti apa sih dok? Maksudnya kayak apakah dia benar-benar sampai bisa pecah-pecah kah atau gimana kondisi terburuk? Kalau si jamur kuku ini akhirnya tidak tertangani atau terobati dengan baik, kan mungkin kan banyak ya dok. Maksudnya di area Indonesia mungkin banyak kayak di daerah yang nggak ngerti bahwa itu jamur kuku itu bisa terjadi yang paling buruk kayak mana itu dok? Jadi kalau yang berat ya, boleh dibilang begitu, itu permukaannya sudah tidak rata ya, jadi dia bergelombang atau pecah ya, warnanya juga sudah kuning kehitaman mungkin, kemudian kotoran yang ada di bawahnya tebal gitu ya, atau kita bilang kukunya tebal gitu ya. Dan kemudian yang paling mengganggu itu berbau sudah biasanya, itu yang berat. Nah, itu mengganggu orang kan. Iya betul. Jadi bukan bau kaki ya, tapi memang bau dari jamurnya itu sendiri. Berarti kalau berbau itu dia gini, biasanya dia apa ya dok, agak basah gitu nggak sih, atau emang nggak basah tapi tetap bau gitu? Nggak basah memang, kering dia, tapi berbau. Tapi sebetulnya itu baunya lebih ke arah mungkin ada infeksi tambahan atau infeksi sekunder, bakteri jadinya. Bakteri yang ikut, kan itu daerah rusak ya. Pertahanannya nggak ada jadi. Oke. Tapi apakah semua jamur kuku pasti berbau? Tidak ya? Enggak. Kecuali kondisi yang sangat parah. Parah betul. Nah selanjutnya setelah berbau, dia sakit gak sih sebenarnya? Kan kalau kuku kegencet aja kan sakit gitu ya. Nah ini kalau dia ada jamurnya kan berarti ada yang menggerogoti lah, ada mikroorganisme kan di situ. Dia bisa kerasa sakit gak sih? Jadi sakit karena kan dia menebal. Sedangkan penebalannya itu merupakan jaringan yang cukup keras. Di daerah itu banyak saraf halus. Sekarang itu seperti ada sesuatu di situ yang mengencetkan. Iya. Jadi nyeri. Jadi pasti sakit akhirnya. Nah itu yang bikin orang nggak tahan, akhirnya berobat, akhirnya ya dia pikir bahwa ini saya harus ditangani karena mengganggu sudah. Nah itu sakitnya akan terus menerus terjadi atau dia bisa hilang timbul sih dok? Terus karena kan itu jaringan yang menekan saraf ya. Nah itu jarang sih kalau saya lihat kasus yang sampai sedemikian ya, karena orang sudah mencari pengobatan biasanya. Tapi sakit bisa. Sakit ya. Tapi yang biasanya mungkin ada orang yang kayak nggak aware karena dikukus ya dok ya, kayak dikuku aja gitu, nanti nunggu-nunggu nanti malah kondisinya lebih buruk gitu ya dok ya. Nah ada satu penyakit nih dok yang kalau kita ngomongin ini nih, satu penyakit ini kayaknya bisa ngefek kemana-mana gitu ya, karena ini hubungannya dengan mungkin ya kayak sistem metabolik tubuh ya, let's say kayak diabetes. Ada nggak sih maksudnya kayak beberapa komorbid atau penyakit yang lain yang sebenarnya kalau ada si penyakit ini itu bisa berpengaruh sama kesehatan kuku dan bisa jadi menimbulkan jamur kukunya itu lebih banyak dari orang pada biasanya atau gimana? Oh iya, diabetes itu. Kayak diabetes itu salah satu penyakit ya dok? Iya, karena kan biar bagaimanapun diabetes itu ada gangguan aliran darah pasti. Oh iya betul. Ya karena kan ada gula ya, jadi mempengaruhi saluran darah dan sebagainya. Nah penyakit lainnya misalnya penyakit kulit yang kita sebut psoriasis ada tuh. Oh iya? Nah, itu bisa, jadi memang ada. Jadi ada penyakit-penyakit lain yang akhirnya ada gambaran kelainan di kuku. Nah itu sebenarnya bisa menyebabkan si jamur kuku, atau untuk orang yang sudah ada jamur kuku itu kondisinya bisa lebih parah? Lebih parah kalau ada penyakit lainnya, pasti lebih. Oke. Jadi memang dia akan bisa lebih parah gitu ya dok ya? Karena memang let's say kayak diabetes itu kan memang ya gangguan metabolik dan akhirnya bisa ngeganggu aliran darah dan lain sebagainya. Sehingga bisa benar-benar ganggu gitu. Betul ya. Tapi banyak pasien yang dengan gangguan kulit langsung berpikir saya punya penyakit gula ini dok. Saya bilang ya belum tentu. Jadi nggak bisa dibalik. Tapi kalau punya penyakit gula memang salah satu ya ada gangguan di kulit, di kuku. Oke. Pasti ada hubungannya, tapi belum tentu kalau ada di kuku atau bisa langsung ke gula gitu belum ya. Tentu, bisa jadi karena kondisi yang lain seperti itu ya. Nah sebenarnya kalau apa sih dok yang bisa sekarang kita ngomongin tindakan preventifnya kali ya gitu ya. Sebelum kita mengalami atau terkena jamur kuku ini sendiri, masih ada gak sih hal-hal yang sederhana deh yang bisa kita lakuin setiap hari di rumah yang mungkin meminimalkan risiko terjadinya atau kita diserang sama namanya jamur kuku gitu dok?
Yang jelas kebersihan pribadi. Iya. Artinya mencuci tangan, merapikan kuku, menggunting kuku ya maksudnya ya. Jadi terlalu panjang juga nggak baik karena kan nanti bisa ada sisa-sisa kotoran atau bakteri yang menempel atau nanti juga mungkin menjadi sumber-sumber yang lain ya. Yang kedua itu juga kalau banyak orang kan kalau kaki ya itu sepatu ya. Jadi sepatu harus bersih. Jangan sepatu yang sudah lembab, sudah kotor dipakai. Kaos kaki yang terlalu ketat misalnya. Kemudian salah satu juga yang baik adalah beralas kaki. Banyak orang nggak biasa kalau dalam rumah rasanya enak telanjang kaki katanya. Jadi kayak di masjid aja jadi ya. Jadi kalau menurut saya lebih bagus pakai alas kaki. Nah orang-orang dengan risiko misalnya kerjanya di tempat lembab ya. Yang di kolam renang atau apa pegawai di itu ya yang ada airnya gitu juga harusnya pakai perlindungan. Pakai perlindungan untuk meminimalisir risiko terjadinya ya. Nah itu menarik tuh dok, masalah gunting kuku gitu ya sama kaos kaki dan lain sebagainya nanti kita bahas di segmen selanjutnya. Kayaknya lumayan tuh kalau ngomongin gunting kuku itu bisa nularin juga kan karena biasanya kan di rumah itu ada satu gunting kuku buat banyak orang tuh dok. Itu juga apakah berisiko nanti kita bahas di segmen selanjutnya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar jamur kuku. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Rudi Herawan Prawiro Sudarmo SPDVE, dokter spesialis dermatologi, venerologi, dan estetika dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Oke Dr. Rudi, sebelum kita lanjut ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, selamat Ibu. Pagi. Ibu siapa di mana ini? Saya Yeti dari Surabaya. Oh, njeh Bu Yeti di Surabaya. Gimana Bu, mau tanya apa nih Bu Yeti ke Dokter Rudi? Ya, ini kuku kaki saya yang ibu jari itu yang sebelah kanan di celah-celahnya itu hitam-hitam gitu. Saya congkel-congkel itu nggak mau keluar sih hitam-hitamnya, tambah lama kok tambah besar. Itu gimana ya cara ngatasinya? Dokter, itu aja. Oke, sebelum itu sama satu lagi. Iya. Sama satu lagi, itu tadi kalau tidak salah Masnya kan bilang kadang gunting kuku itu bisa dipakai dengan siapa saja. Kadang kan kita juga nggak tahu ya, misalkan orang lain juga kena ada jamur ya. Nah itu gimana ya maksudnya supaya nggak kena jamur itu sebelum kita pakai harus dicuci pakai apa? Mungkin obat-obatan atau antiseptik apa atau sabun atau gimana ya, jawabannya itu aja. Oke, sebelum ditutup Bu Yeti, mungkin Dokter Rudi ada yang mau ditanyakan nggak dok? Oh iya. Ibu umur berapa ya Bu? Oh saya 60 lebih. Oh 60 lebih. Nah gangguannya itu Ibu rasakan sudah lama atau baru ketahuan sekarang? Kalau hitam-hitam di celah-celah ini ya kurang lebih mungkin ada 5-6 bulanan gitu ya. Belum pernah diobati ya Bu? Saya nggak pernah diobati, cuma kadang saya ituin aja kalau misalkan saya gunting kuku, saya congkel-congkel supaya hitamnya hilang, tapi nggak hilang gitu. Oke, mungkin pikirnya ada sesuatu yang mengganjal di bawah kukunya, ternyata nggak ada atau nggak bisa gitu ya Bu Yeti ya? Iya, saya kira mungkin kotoran atau apa gitu kan kita
maksudnya kita congkel, kita buang ternyata nggak bisa gitu. Tetap aja. Oke. Apakah itu juga jamur atau gimana ya dok? Oke, kita akan coba jawab ya. Sudah jelas dok atau mau tanyakan lagi? Sudah jelas ya. Oke, terima kasih matur nuwun Bu Yeti yang ada di Surabaya. Kita akan coba jawab. Ada 2 pertanyaan dok ya. Satu pertanyaannya numpang juga sama saya tadi ya, seputar gunting kuku. Tapi sebelum bahas itu, ini kukunya di sela-selanya itu ada item-item. Sudah coba biasanya kalau di kuku ada gunting kuku itu ada yang agak tajamnya dicongkel gitu ya. Itu nggak bisa gitu. Tetap ada item-itemnya. Itu apa dok? Itu jamur atau bukan atau gimana sih? Jadi perubahan warna yang terjadi di kuku itu kan biasanya dari bawahnya ya. Nah umumnya di bawah itu ada sesuatu ya. Bisa dia kotoran biasa. Tapi ini tadi sudah coba dibersihkan nggak bisa. Tapi memang sulit kalau membersihkan pinggiran itu, nanti malah membuat penyakit atau luka ya. Gitu. Jadi kalau menurut saya perubahan warna apapun yang terjadi itu merupakan gambaran penyakit lain. Jadi alangkah baiknya ya ke rumah sakit, kontrol ke dokter yang ahli ya untuk mencari adakah kemungkinan penyakit-penyakit lainnya sehingga menyebabkan perubahan. Tapi bisa jadi itu jenis jamur juga bukan sih dok? Atau beda atau kondisinya gimana? Jadi bisa beda. Jadi belum tentu jamur. Bisa beda. Karena kalau dia memang betul jamur mungkin udah rusak, penebalan, rapuh gitu. Kalau hanya perubahan warna kan kita belum tahu. Dan itu sebenarnya bukan kotoran ya? Karena kan mungkin orang kayak gemes gitu, udah kayak gatel gitu kayak ini dicongkel-congkel. Tapi itu sebenarnya bukan, kalau biasa kan biasanya kalau di jari tangan tuh dok, di kuku jari tangan kan biasanya ada item itu, kita potong pakai gunting kuku, udah kelihatan ada congkel, ada memang item-itemnya. Tapi kalau di jari kaki dan itu udah dicongkel-congkel berarti bukan di bawah kukunya ya, memang dia menyatu sama si kukunya ya? Sama si kuku, jadi memang perubahan warna di kuku. Bukan di bawah kuku? Bukan, jadi itu berarti manifestasi dari penyakit lainnya bisa, bukan jamur. Gitu. Kalau dia jamur mungkin sudah menebal, rusak, rapuh dan sebagainya. Oke, berarti harus diperiksakan ke dokter untuk mengetahui lebih lanjut. Ini indikasinya adalah ada ke penyakit tertentu, dan itu bukan jamur ya. Karena ke jamur itu beda lagi manifestasi klinisnya ya. Oke, yang kedua, ini pertanyaan sama saya juga nih, belum ditanyakan. Gunting kuku pemakaian. Kan kadang-kala kita nggak ngerti di rumah ada yang pakai, kita nggak ngerti siapa gitu ya. Itu perlu dicuci kah, pakai apa, air panas direndam atau gimana? Soalnya tadi kan kita ngomong jamur itu nggak mati kalau pakai antiseptik dan lain sebagainya, beda atau gimana dok? Jadi memang sebetulnya boleh dibilang itu mensterilkan alat ya. Biasanya alat-alat disterilkan kalau di rumah sakit direndam air panas ya. Ada tempat khusus. Nah, kalau yang paling sederhana mungkin dibersihkan dengan kapas alkohol. Itu cukup lah. Cukup ya? Ya. Oke. Jadi kalau ada sisa dari debris atau kotoran maksudnya, itu hilang, larut lah. Dan memang fungsinya juga antiseptik. Sebagai antiseptik ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Yeti yang ada di Surabaya. Jadi kalau masih kepikiran ini udah dipakai sama siapa atau belum, ya dibersihin dulu lah ya. Ya kalau bisa di satu-satu lah ya dok ya, ada ya bisa lah beli gitu ya untuk kemudian pakai satu. Jadi pakai satu sendiri-sendiri. Iya, karena itu sebenarnya barang pribadi juga yang harusnya dipakai secara sendiri-sendiri, nggak boleh barengan gitu ya dok ya. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Yeti yang ada di Surabaya. Oke dok, dari telepon kita beralih ke DM Instagram ya dok ya. Ini dari telepon ada yang sudah nanya di DM Instagram, kita bacakan. Ini dari Ibu Raisa. Wah, penyanyi nih kayaknya ya. Dok, jari kuku telunjuk tangan kanan saya mudah rapuh, berwarna kuning dan bergaris-garis. Kata orang ini kena jamur kuku. Selama ini tuh saya hanya ngerendam aja menggunakan air garam hangat. Apa kondisi ini harus minum obat? Apa ada cara pengobatan alaminya dok? Terima kasih. Ini ngomong pengobatan ini jadi pertanyaan saya juga nanti sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Gimana nih dok? Itu jari kuku telunjuk tangannya mudah rapuh, warna kuning dan bergaris-garis. Ya. Gimana tuh? Itu indikasi apa tuh biasanya kalau gitu? Itu jelas bisa kemungkinan jamur. Ya. Pembuktian sebetulnya memang dari kotoran itu bisa kita lakukan pemeriksaan yang membuktikan ini jamur apa bukan. Tapi gambaran yang demikian itu kemungkinan besar jamur sih ya. Dia bisa mudah rapuh dong? Iya rapuh.
rapuh, retak, rusak. Karena dia tidak utuh lagi keratinnya kan dimakan oleh jamur. Oh iya betul. Dan itu yang penebalan yaitu proses alami aja penebalan. Nah kalau hanya direndam-rendam itu ya nggak selesai-selesai karena harus anti jamur. Anti jamur. Jadi anti jamur kan ada yang bentuk olesan, ada yang diminum juga. Oh, ya. Oke. Cuma kalau diterangkan secara itu kan nggak bisa karena itu obat-obat yang harus panduan dokter. Jadi harus. Nah untuk memandunya dan obatnya seperti apa nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya dok ya. Oke semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Raisa dan kalau bisa jangan hanya direndam-rendam aja ya dok ya. Tapi ada tindakan lebih lanjut supaya kalau ini sih kayaknya indikasinya menuju ke jamur kuku betul seperti itu ya. Langsung aja ketemu sama dokter kulitnya untuk penanganan lebih lanjut. Terima kasih ya Bu Raisa dan semoga sehat selalu. Oke dok nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya dok ya. Oke pemirsa kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas sama kita hari ini seputar jamur kuku. Masih bersama dengan Dr. Rudi Herawan Prawiro Sudarmo SPDVE, dokter spesialis dermatologi, venerologi dan estetika dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Oke dok, kita lanjut lagi. Nah, sekarang kalau kondisi tadi ya dok ya, sebenarnya setelah gunting kuku tuh tadi saya mau ngomongin seputar kalau orang pakai sepatu atau kaos kaki bau gitu ya. Itu sebenarnya bisa jadi disebabkan dari si jamur kuku itu sendiri nggak sih dok? Atau itu beda lagi, itu karena memang kakinya tidak bisa bernapas dengan baik atau mungkin kebersihannya tidak terjaga sehingga akhirnya bau. Atau ada memang tidak semua bau di kaki itu dari jamur tapi bisa jadi jamur kaki juga bisa menyebabkan bau di kaki gitu. Jadi bau yang tidak sedap pada orang-orang tertentu itu jamur yang ada di anggota badannya. Okay. Jadi bukan salah sepatu atau kaosnya, tetapi kalau sepatu kita jarang bersihkan, jarang dicuci, lembab, kemudian kaos kaki sempit, sehingga si kulit dan kuku kita tidak ada udara dan itu ya, itu memudahkan. Kan itu tempat yang ideal untuk tumbuhnya jamur. Nah itu. Jadi kalau ada akhirnya berbau, itu kemungkinan mungkin sudah ada jamur ya. Kakinya. Karena udah diternak dulu itu ya jamur-jamurnya di kukunya gitu ya. Jadi memang ya semua faktor sih berpengaruh ya dok ya. Mulai dari kebersihan, higienisnya dan lain sebagainya. Oke dok, ini di segmen terakhir ini masih ada penelpon kita coba jawab ya dok ya. Semoga sempat nih, waktu kita tinggal 4 menit lagi soalnya. Halo selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo. Ya selamat pagi, dengan ibu siapa di mana bu? Dengan Ibu Lina di Jakarta. Ibu Lina di Jakarta, silakan mau tanya apa ke Dokter Rudi? Saya mau melanjutkan pertanyaan Ibu Yeti tadi. Pak dokter bilang kalau katanya di bawah kuku itu bisa ada indikasi lain, warna hitam di bawah kuku itu bisa ada indikasi penyakit lain. Kira-kira penyakit apa saja? 2, jempol saya memang sudah lama sebelah tadinya warna kuning segaris, tapi sekarang berubah jadi warna hitam di ujungnya aja gitu. Di ujung itu pangkalnya atau gimana bu? Di ujung jempol kaki aja sebelah kiri. Oh ujungnya saja. Ibu agak ke tengah dikit. Ya. Ibu umur berapa ya? Umur 63. Oh 63. Ya selama ini ibu tahu ada gambaran itu atau baru tahu? Enggak, tadinya berwarna kuning dokter, warna kuning samar-samar kuning. Terus tiba-tiba warna kuningnya itu berhilang. Saya sudah senang, saya pikir tumbuhnya kuku itu dia naik hilang. Nah, tapi sekarang yang ada warna hitam. Oke. Bercak hitam gitu. Sudah di jelas ujung jari jempol gitu. Oke, sudah jelas dok? Ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Lina. Kita akan coba jawab ya. Terima kasih Bu Lina, sehat selalu. Oke dok, gimana dok? Ya, kalau berbicara mengenai perubahan warna kuku, memang kan bisa berkaitan dengan salah satu penyakit adalah jantung. Itu perubahan warna bisa. Gitu. Oke. Walaupun lain-lain, penyakit hati misalnya, penyakit ginjal bisa. Nah oleh karena itu, alangkah baiknya memang kita MCU atau kita check up ya.
Gitu. Dari hasil itu kan bisa terdeteksi ada gangguan nggak, dari hasilnya itu bisa dinilai kan. Pengaruh juga nggak sih, maksudnya itu muncul kuning atau hitamnya itu di usia yang masih muda atau produktif sama usia-usia yang mungkin sudah 50 plus atau 60 plus, Dok? Biasanya indikasinya ke penyakit tertentu gitu? Biasanya usia lansia sih itu, umur 60-an ke atas. Makanya tadi saya tanya umur, memang begitu. Itu memang prevalensinya lumayan banyak ya, banyak, ketika ada kuku tumbuh hitam-hitam itu, ini case-nya sama dengan Bu Yeti sama betul. Bu Lina gitu ya? Ya, dan semua kan mengatakan 60-an. Berarti sama juga dengan saya. Tapi oleh karena itu saya bilang bahwa perubahan warna di kuku itu bisa dijadikan tanda untuk mendeteksi yang lain gitu. Karena nggak harus, karena walaupun udah umur 60 seperti saya gitu ya kukunya bersih aja gitu. Nggak ada hitam-hitam, nggak ada apa gitu ya. Jadi seharusnya demikian kalau sehat. Kalau kita betul-betul hidup. Oke, berarti tadi kan kayak Bu Lina itu ada awalnya kuning terus hilang. Ya. Terus tiba-tiba muncul si hitam itu sendiri. Emang tadi itu yang si kuning itu sebagai alarm awalnya mungkin ya, Dok? Iya mungkin, gitu. Tapi mungkin itu dari sesuatu yang lain ya, yang kemudian mereda. Tapi ada hal lain yang baru tapi warnanya hitam bisa. Jadi perubahan warna itu bisa untuk jadi tanda. Oke, bisa jadi tanda bahwa ada sesuatu indikasi gitu ya. Jadi yang harus dilakukan adalah MCU aja, itu aman nggak sih? Atau mungkin kayak perlu dijelaskan ke dokternya, ke MCU-nya bahwa ada tanda seperti ini, apa mungkin di EKG lanjutan atau gimana gitu? Boleh, jadi kalau MCU kan kita konsultasi dulu ke dokter, kita mau melakukan ini. Nah, terus boleh kita mengemukakan sesuatu yang jadi keluhan. Gitu. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Lina. Jangan ragu-ragu karena juga kondisinya harus diperhatikan lebih lanjut supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ini bukan nakut-nakutin tapi sebagai tindakan preventif gitu ya, Dok ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bu Lina. Oke, Dok, terima kasih. Sebenarnya banyak mau kita bahas, Dok, tapi waktu juga membatasi kita. Next time kita harus ngobrol lagi, Dr. Rudi. Terima kasih, Dok, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit Permata Bekasi. Selamat pagi, Dr. Rudi. Pagi, terima kasih. Oke, pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Rudi. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Madlia Somit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Kamis yang indah ini. Ingat, jaga kesehatan kuku Anda supaya sehat selalu dan nggak mengalami jamur kuku. Sehat, sering cuci tangan dan jaga kebersihan. Sampai jumpa. Terima kasih, Dok.